Oke, baik, shalom saudaraku dimanapun saudara berada, jumpa lagi dengan saya. Dan pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh seseorang di kolom chat dalam sebuah video saya. Ya, yaitu video yang membahas tentang tanggapan waktu itu tentang masalah para murtadin. Ya, kemudian di dalam kolom chat di dalam video itu ada seseorang yang bertanya, ya, yang bertanya atau berkomentar di situ, dan komentar atau pertanyaan itu cukup mengejutkan karena sebelumnya belum terbersit, ya, belum pernah terbersit di dalam pikiran saya, ya. Ya, yaitu pertanyaan seperti ini. Ya, di dalam video itu kan saya menjelaskan bahwa Yesus atau banyak kesaksian para murtadin yang berkata bahwa mereka bertobat percaya kepada Yesus karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, ya. Lalu komentar itu berkata begini, ya. Kenapa Yesus malah menemui orang yang ngaku murtadin tapi malah membiarkan orang, ya, orang Kristen, ya, maksudnya malah keluar dari Kristen. Jadi kenapa Yesus, ya, bela-belain menemui yang non-Kristen, sedangkan yang Kristen yang meninggalkan Kristen atau meninggalkan Yesus, malah jarang kita mendengar kisah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus lalu kembali, ya. Kira-kira makna dari pertanyaan itu seperti itu, ya. Dan ini cukup menarik, ya, untuk kita bahas. Itu sebabnya saya ingin bahas pada kita pada sore hari ini. Ya, kita langsung saja. Yaitu yang pertama perlu kita definisikan dulu apa makna dari murtad. Ya, apa yang dimaksud dengan murtad atau apa arti dari murtad itu sendiri? Di dalam Alkitab juga mengenal istilah murtad atau di dalam Perjanjian Baru, ya, banyak istilah atau kata-kata yang murtad, ya, di sana, ya. Dan bila disimpulkan, ya, dari kata murtad atau makna dari murtad itu dalam versi kekristenan atau Alkitab adalah murtad adalah orang yang meninggalkan Yesus. Ya, entah apapun alasannya, latar belakangnya. Kalau sebelumnya dia sudah percaya Yesus, apalagi melayani Yesus, kemudian suatu saat meninggalkan Yesus, itu di mata Alkitab, ya, di mata Tuhan, di dalam kekristenan itu adalah murtad. Atau yang menyangkal Yesus, yang sebelumnya percaya Yesus, bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Yesus, lalu karena peristiwa tertentu atau alasan apapun, disengaja atau tidak, sadar ataupun tidak, kemudian dia menyangkal Yesus, maka peristiwa itu juga disebut murtad, ya. Atau meninggalkan imannya, yang sebelumnya beriman kepada Yesus, kemudian meninggalkan imannya itu, kemudian mengikuti ajaran yang lain, keyakinan yang lain, ya, maka itu juga disebut murtad, ya. Atau mungkin sekilas kita bisa katakan seperti yang komentar tadi, ya, mengatakan bahwa keluar dari Kristen atau meninggalkan kekristenan bisa kita katakan atau simpulkan sebagai seseorang yang murtad, ya. Jadi di dalam Alkitab, ya, jelas ada kata murtad, yaitu orang yang menyangkal Yesus, yang meninggalkan Yesus, yang keluar dari Kristen, meninggalkan imannya kepada Yesus. Itu di mata Alkitab atau menurut catatan Alkitab itu adalah murtad, ya. Oke, baik. Yang kedua, mengapa? Ya, tadi itu yang pertama. Sekarang yang kedua adalah mengapa seseorang bisa murtad. Ada beberapa alasan menurut catatan Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, mengapa seseorang bisa murtad, ya. Yaitu di dalam yang pertama dalam Matius pasal 13 ayat 21, di situ dikatakan, tetapi ia, ya, ini perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar dan menaburkan benihnya, lalu benih itu jatuh di tanah di pinggir jalan, bersemak, ya, dan seterusnya. Bahkan ada juga yang jatuh di tanah yang baik. Lalu ada satu komentar di dalam perumpamaan itu di ayat 21 mengatakan bahwa
tetapi ia tidak berakar. Ya, jadi benih itu tidak berakar, ya, dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, jadi dari ayat ini, ya, kita dapat menyimpulkan bahwa alasan pertama kenapa seseorang bisa murtad, ya, karena firman itu atau benih firman itu tidak cukup berakar di dalam hatinya, sehingga dengan mudah ketika ada penindasan, ya, atau penganiayaan atau tekanan, pressure atau problem atau konflik dalam hidupnya, karena tidak cukup berakar, maka dikatakan bahwa orang itu murtad karena firman itu tidak benar berakar di dalam kehidupannya, ya. Dan itu alasan pertama kenapa seseorang bisa murtad, ya. Dan saya akan jawab pertanyaan tadi yang cukup mengejutkan atau belum pernah terbersit dalam pikiran saya, ya. Tapi saya akan jelaskan jawabannya di akhir, karena itu ikuti sampai akhir. Karena jawaban Alkitab terhadap pertanyaan itu juga saya bisa pastikan di luar ekspektasi saudara juga, ya. Di luar bayangan kita juga, ya. Nah, kita lanjut. Alasan yang kedua, kenapa seseorang murtad, ya, di dalam Matius, ya. Matius pasal 24. Oke. Pasal 24 ayat yang ke-10. Ini judulnya adalah permulaan penderitaan, ya. Jadi ini di sini disebutkan tanda-tanda akhir zaman, ya, dan salah satu tanda akhir zaman itu adalah akan murtadnya banyak orang, ya, karena penganiayaan terhadap kekristenan mungkin, ya, penganiayaan terhadap orang-orang yang mengikuti jalan Kristus, ya. Maka di ayat 10 mengatakan, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini di akhir zaman akan terjadi. Ya, jadi sebenarnya kita tidak harus heran juga, ya, karena salah satu tanda akhir zaman adalah banyak orang yang akan murtad. Ya, dan itu adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman, ya. Begitu juga diulangi atau ditekankan di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Ya, saya bacakan untuk kita. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Ya, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari apa itu? Yaitu hari terakhir kedatangan Yesus, ya. Haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi harus terjadi murtad dulu, banyak orang murtad dulu. Kemudian dinyatakanlah manusia durhaka yaitu antikris, baru kemudian datanglah hari itu, yaitu hari kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi itu adalah tanda akhir zaman, ya, bahwa akan terjadi kemurtatan, ya. Lalu di dalam 1 Timotius juga dikatakan seperti itu. 1 Timotius pasal 4, ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Ya, di situ dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Wah, jadi banyak orang yang akan meninggalkan ajaran Yesus yang dulu sudah bertobat, lahir baru, melayani Tuhan, bersungguh-sungguh dalam Tuhan, tetapi ada waktunya, entah alasannya apa, peristiwanya apa, kemudian orang-orang ini akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan, ya. Firman yang tidak cukup berakar, ya. Ditambah lagi tanda-tanda akhir zaman di mana mungkin eskalasi penganiayaan terhadap
umat Tuhan meningkat, maka murtad pun akan meningkat. Ya, kasih manusia dikatakan akan semakin berkurang sehingga mereka saling membenci, saling menyerahkan. Ya, dan terjadi kemurtatan di mana-mana, ya. Oke, kemudian yang berikut adalah di dalam yang ketiga, alasan ketiga kenapa seseorang murtad, Ibrani pasal 3 ayat 12. Ya. Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 15. Oke, saya bacakan untuk kita. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhir pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi, ya, yang ketiga, kenapa seseorang bisa murtad? Ya, di situ dikatakan bahwa karena hatinya jahat, tidak percaya, ya mungkin dia sudah bertobat tapi tidak benar-benar percaya kepada Yesus, tidak sungguh-sungguh mengimani Yesus, tidak sungguh-sungguh meyakini perkataan Tuhan dan janji-janji Tuhan, dia tidak percaya. Kemudian dikatakan bahwa hatinya menjadi tegar, hatinya jahat menjadi tegar, keras, ya, tidak percaya kepada Allah, akhirnya murtad. Ya, jadi harus waspada ya, saudaraku yang Kristen, ya. Pastikan saudara bertumbuh dalam Tuhan, cukup berakar dalam Kristus. Izinkan firman Allah itu berakar dalam hati dan hidup saudara, supaya murtad ini jangan terjadi pada saudara. Supaya jangan sampai suatu saat kita yang dahulu dikenal anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, pengikut Kristus, murid Yesus, kemudian murtad dan meninggalkan Yesus Kristus. Karena alasan-alasan tadi, ya. Oke, ya, jadi ada setidaknya 3 alasan menurut ayat-ayat dalam Perjanjian Baru yang sudah saya bacakan mengapa seseorang murtad. Karena firman yang tidak cukup berakar dalam hatinya, tanda-tanda akhir zaman karena kasih yang semakin dingin, hati yang jahat tidak percaya yang menjadi tegar, kemudian akhirnya murtad. Yang ketiga, ya, akibat orang yang murtad. Dan ini sekaligus jawaban bagi pertanyaan yang tadi. Mengapa Yesus, ya, bela-belain menemui yang murtadin atau yang non-Kristen, tetapi sepertinya membiarkan orang-orang yang meninggalkan Kristen. Ya. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat atau ada 3 item di sini. Akibat orang yang murtad dan kenapa Yesus tidak menampakkan diri kepada mereka supaya mereka kembali, ya. Yaitu yang pertama di dalam Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-8. Ya, Ibrani pasal 6 ayat yang ke-8. Oke. Ya. 7 dan 8 ya. Ya, dari ayat 4. Oke. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Jadi ini orang yang sudah bertobat, lahir baru, mengalami kasih Tuhan, jamahan kuasa Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Wah, ini luar biasa ya. Namun, yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, ya, hingga mereka bertobat. Sebab
Mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, ini alasannya kenapa Yesus tidak menampakkan diri kepada mereka yang murtad dari Kristen, yang meninggalkan Yesus menjual iman mereka. Kenapa sih Yesus tidak menampakkan diri kepada mereka seperti yang disaksikan oleh saudara-saudara kita yang murtadin, supaya mereka bisa kembali? Kenapa? Karena dikatakan bahwa ketika seseorang murtad setelah bertobat, lahir baru, dan mengalami segala sesuatu yang baik daripada Tuhan dijamah oleh kuasa Roh Kudus, kemudian murtad, itu mereka menyelipkan sekali lagi anak Allah bagi diri mereka. Ya, mereka menyelipkan anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Ya, jadi apa yang mereka lakukan itu adalah menyelipkan Yesus sekali lagi atau yang kedua kali dan menghina pengorbanan Yesus di depan umum. Sehingga dikatakan orang-orang yang murtad yang seperti ini tidak mungkin dapat bertobat lagi, tidak mungkin dapat diselamatkan. Karena mereka menghina salib Yesus. Mereka menodai karya penyaliban Yesus. Mereka meremehkan dan merendahkan pengorbanan Yesus yang sudah begitu luar biasa, mati dan bangkit bagi mereka. Mereka tidak menghargai kasih karunia Allah yang mereka terima dalam kehidupan mereka. Mereka menyalibkan Yesus yang kedua kali. 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya. Ini analogi dari firman. Bagi orang atau anak Tuhan yang dulu hidup dalam Tuhan lalu meninggalkan Yesus, itu diumpamakan seperti tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya. Sudah mengalami banyak berkat, pertolongan, mujizat daripada Tuhan. Dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ya, menerima berkat dari Allah, ya. Tetapi ayat 8, tetapi jikalau tanah itu yang tadi baik, sudah menerima banyak hujan dan sudah banyak menghasilkan, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri, sudah disiram oleh Tuhan lewat hujan, tapi ternyata hasilnya semak duri, menyangkal Yesus, menyalibkan Yesus, dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Itu alasan kenapa Yesus tidak menampakkan diri kepada mereka supaya mengizinkan mereka menerima anugerah keselamatan. Ya, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, di dalam 2 Petrus pasal 2, 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Ya, nanti saudara bisa baca di sana lebih jelas lagi. Ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 20, saya bacakan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Ini orang yang dulunya bertobat, ya, meninggalkan hidup yang lama, lalu menyerahkan diri kepada Yesus. Tetapi terlibat lagi di dalamnya. Jadi sudah meninggalkan dosanya, terlibat lagi, kembali lagi ke hidup yang lama. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ya, keadaannya lebih buruk dari semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Wah, ini tegas sekali firman Tuhan, ya. Jadi orang yang sudah bertobat, meninggalkan cara hidup lama, ya, lalu kembali lagi ke hidup yang lama, itu Tuhan bilang alangkah lebih baiknya kalau dia tidak pernah mengenal jalan kebenaran itu, daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik
dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ya, lalu berikutnya lagi 22, bagi mereka orang-orang yang seperti ini, ya, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, kata firman Tuhan, ya. Seperti anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi orang yang sudah merasakan kasih Yesus, meninggalkan cara hidup yang lama, lalu kembali lagi ke sana murtad, kembali ke sana, itu ibarat, ya, tegas, keras, Alkitab katakan seperti anjing yang kembali kepada muntahnya, dan babi yang kembali kepada kubangannya. Ya, saudaraku, babi itu walaupun dimandikan berkali-kali, ya, dikasih sabun yang paling wangi, disemprot parfum, di make over, di make up, percayalah dia akan kembali ke kubangannya. Ya, itulah orang-orang yang murtad, yang dulu sudah bertobat mengenal Yesus tapi kembali ke sana. Ya, seperti itu keadaan mereka. Sekalipun, maaf, babi itu dikasih anting-anting yang paling mahal, dia lebih suka kubangan. Ya, karena dia tidak mau meninggalkan kubangan itu, karena itu habitatnya, ya. Begitulah Tuhan menggambarkan orang-orang yang murtad, yang meninggalkan kasih karunia Allah dan kembali kepada hidup yang lama. Ya, jadi itu sebabnya kenapa Tuhan tidak menampakkan diri. Karena Tuhan bilang bagi orang seperti itu, alangkah baiknya kalau dulu dia nggak pernah bertobat. Kalau ternyata hanya bertobat kemudian kembali ke sana, mempermain-mainkan kasih karunia Allah, meremehkan pengorbanan Yesus, menganggap enteng kematian anak domba Allah, tidak menghargai pengorbanan Yesus. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13. Oke, saya akan bacakan bagi kita. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau saudara hanya sekedar tidak setia karena lagi malas gereja, tidak mau beribadah, Tuhan bilang Dia tetap setia selama saudara tidak menyangkal Dia. Kalau saudara hanya karena mungkin kurang enak hati dengan rekan sekerja atau hamba Tuhannya, lalu saudara, ya, untuk beberapa waktu mengurung diri di rumah dan tidak mau beribadah, ya, Tuhan bilang Dia tetap setia walaupun saudara tidak setia, selama belum ada keluar kata menyangkal. Perhatikan kata menyangkal, ya. Karena di sini dikatakan bahwa Yesus tadi bilang, ya, kalau kita bertekun, kita akan memerintah dengan Dia. Kalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Tapi kalau kita menyangkal Dia, murtad, dari mulut kita itu menyangkal Yesus, lalu mengakui Allah lain, ilah lain, keyakinan lain, ajaran yang lain selain daripada Alkitab atau Injil yang benar, maka no compromise, Dia pun akan menyangkal kita. Karena itu jangan main-main dengan iman saudara, jangan main-main dengan pertobatan saudara, jangan main-main dengan keselamatan yang sudah Anda terima gratis. Kenapa Tuhan bilang walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia? Karena memang kita diselamatkan karena kasih karunia. Bukan karena kita baik kita diselamatkan. Bukan karena kita hebat. Bukan hasil usaha kita. Sehingga walaupun misalnya kita lemah jatuh bangun, Tuhan bilang Dia tetap setia. Tetapi kalau tiba pada titik di mana engkau menyangkal Dia,
kemudian mengakui Allah lain, mencampakkan Yesus, mencampakkan salib, dan mengikuti ajaran yang lain, no compromise, dia pun akan menyangkal kita. Sekali-sekali pikirkan baik-baik dan jangan main-main dengan iman kekristenan saudara. Ya. Oke, kemudian ayat yang lain, ya, saudaraku, masih seputar poin yang ketiga ini. Jadi yang ketiga ini adalah karena ya akibat orang yang murtad disangkal oleh Tuhan. Kalau yang kedua, seperti anjing kembali kepada muntah, seperti babi kembali kepada kubangan. Dan yang pertama tadi adalah menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Itu sebabnya Yesus tidak menampakkan diri supaya mereka kembali. Ada memang yang bertobat dan kembali, tapi sangat jarang karena alasan-alasan ini. Ya, ayat yang berikut dari poin ketiga ini yaitu disangkal oleh Tuhan sebagai akibat dari murtad. Matius 10 ayat 33. Matius 10 ayat 33. Oke, perhatikan baik-baik. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Ya, jadi keselamatan ini kan sejauh pengakuan. Barang siapa mengaku dan mulut percaya dalam hati, maka dia diselamatkan. Karena dengan mulut orang mengaku dan hati orang percaya dan dibenarkan. Kemudian dengan mulut yang sama juga kita menyangkal dia. Ya, itu artinya firman Tuhan berkata, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapa di sorga. Sekali lagi, tadi saya katakan, kalau kita hanya sekedar tidak setia karena alasan tertentu, dia tetap setia menanti saudara sampai kembali. Tetapi kalau sudah sampai ke level menyangkal, tidak ada ampun. Dia pun menyangkal saudara. Ya. Kemudian yang berikut 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Ya, ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, yaitu Yesus, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Wah, luar biasa ya. Ketika kita mengaku dengan mulut percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, kita juga sekaligus memiliki Bapa, Bapa surgawi. Ya. Tetapi ketika seseorang menyangkal Yesus, sang anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Saudara renungkan baik-baik apa yang saya sampaikan kepada saudara hari ini. Ya, berbahagialah saudara yang mendengarkan dan merenungkannya. Ya. Jadi memang ada yang sudah murtad akhirnya kembali. Memang ada mereka yang sudah murtad dijumpai oleh Yesus, tapi sangat jarang. Ya, kecuali hatinya benar-benar bertobat, luluh. Makanya firman Tuhan katakan, apabila engkau mendengarkan firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Kalau hari ini saudara sudah terlanjur murtad, lalu saudara mendengar khotbah-khotbah hamba Tuhan, nasihat saudara-saudara, pendeta-pendeta hamba Tuhan, baik di YouTube kah, di Facebook kah, di Instagram kah, atau offline kah. Kalau saudara hati tidak tegar, ya, saudara tidak mengeraskan hati tapi mau bertobat, masih ada harapan. Tetapi kalau saudara menegarkan hati, semua nasihat hamba Tuhan, khotbah pendeta, saudara sangkal dan tolak, maka itu Yesus tidak akan pernah menampakkan diri kepadamu. Itu murtad, menyangkal Yesus, dan Yesus akan menyangkal engkau. Ya, itu menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali dan menghina pengorbanan Yesus. Ya, karena itu sekali lagi
bagi saudara yang mungkin sudah terlanjur murtad. Ya. Dan masih ada khotbah-khotbah yang bisa saudara dengar dimanapun. Firman Tuhan katakan, jangan keraskan hati. Buka hati saudara. Masih ada pintu anugerah bagimu bila saudara bertobat. Dan semoga lewat apa yang saya bagikan pada saat ini juga mengetuk pintu hati saudara untuk kembali kepada Yesus. Tangannya terbuka kalau saudara kembali. Tapi kalau saudara makin menjauh dan menyangkal dia, dia pun akan menyangkal saudara di hadapan Bapa. Ya, demikian apa yang ingin saya bagikan pada kita sore hari ini. Semoga cukup menjawab dan berguna bagi kita semua untuk kita renungkan. God bless you all.